Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman, Zat yang maha rahim. Hanya karena rahman dan rahimnya Allah lah pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini guna melanjutkan kajian kita di Ahad yang keempat, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam kitab Arba'in yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Tanpa adanya Rahman dan Rahimnya Allah, tentu kita tidak bisa istiqomah menghadiri kajian kita pagi hari ini. Oleh karena itu sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam berikutnya kita haturkan untuk baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya tentu sangat kita harapkan kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ke hadis yang ke-31. Al-hadithul hadi wasalasuna an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, meridhoi Sahal bin Sa'dis Sa'idi. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki telah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka dia kemudian berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya, beritahu saya, ala amalin, tentang satu amal Yang amalan itu
kata laki-laki yang menghadap Rasul itu, idza amiltuhu, apabila saya melaksanakannya, saya mengamalkannya, ahabbani Allah wa ahabbani nas, akan kemudian menjadikan Allah mencintai saya dan manusia pun mencintai saya. Wahai Rasul, tunjukkan sebuah perbuatan yang manakala saya melaksanakan perbuatan itu menyebabkan saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indanas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di sisi manusia, yuhibbakan nas, maka kemudian engkau akan dicintai manusia. Haditsun hasanun, status hadis ini adalah hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa ghairuhu, bukan hanya Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan, tetapi juga diriwayatkan oleh para ahli hadis yang lain bi asanida hasanatin, sama dengan sanad hasan. Bapak Ibu yang saya muliakan, status hadis ini bukan hadis sahih, tapi hadis hasan. Hadis hasan itu derajatnya di bawah sahih. Kalau jumlahnya banyak, maka hadis yang hasan itu bisa naik menjadi sahih, disebut dengan sahih li ghairihi. Hadis sahih itu ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi, nah hadis hasan, akan tapi karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, jumlah yang meriwayatkannya banyak, maka kemudian naik statusnya menjadi sahih, sahih li ghairihi, sahih karena yang lainnya. Hadis hasan itu perbedaannya dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih memenuhi semua persyaratan hadis sahih. Nah, persyaratan hadis sahih itu sanadnya bersambung, para periwayatnya akhlaknya bagus, lalu kemudian para periwayat itu tamuddobti, hafalannya kuat. Nah, itu syarat hadis sahih, sanadnya bersambung, kemudian yang meriwayatkan akhlaknya bagus, terpuji, tidak tercela. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya hafalannya kuat dan lain-lain. Kalau hadis hasan memenuhi syarat hadis sahih, akan tetapi satu yang dipenuhi itu tamuddobtinya. Biasanya khafifid dobti. Di antara yang meriwayatkan itu hafalannya tidak begitu kuat. Hadis ini termasuk hadis hasan, terlihat dari ketika Sahal bin Sa'id menceritakan
ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi. Dia tidak ingat siapa nama laki-laki itu. Ini berarti kan khafifid dobti, daya ingatnya tidak begitu bagus, lupa namanya, tetapi tidak lupa akan konteks peristiwanya. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, mengkisahkan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terwakili oleh seorang laki-laki datang kepada Rasul. Datangnya laki-laki ini kepada Rasul tiada lain memberi gambaran kepada kita akan hausnya terhadap amalan, merasa kurang dengan amalan yang telah dilakukan, merasa ingin mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Bapak Ibu, sahabat Rasul mereka adalah man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasul, mukminan bihi, dia beriman kepada Rasul. Bukti keimanannya kepada Rasul, lalu kemudian yang bersangkutan melaksanakan anjuran Rasul, perintah Rasul. Tentu laki-laki ini sebagai seorang sahabat sudah kurang apanya menjalankan anjuran Rasul, melaksanakan ajaran Islam di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah seoptimal mungkin, dia masih merasa ada yang kurang. Jangan-jangan saya belum mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Ingin terus menyempurnakan hal itu. Dan memang kan Bapak Ibu, inti ajaran Islam itu ada dua. Satu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Orang yang mampu menegakkan hablum minallah pasti dicintai oleh Allah. Nah, yang kedua, orang yang mampu menegakkan hablum minannas pasti dicintai oleh manusia. Nah, sebenarnya hablum minallahnya sudah kurang apa? Sholatnya, puasanya. Nah, ini menjelang memasuki bulan Dzulhijjah, kurbannya, ya kita juga sering kurban, ya tiap tahun kita kurban, tiap saat kita korban perasaan. Oh, korban beneran ya. Iya. Dengan sesama manusia juga sebenarnya sudah kurang apanya. Sidqah dilaksanakan, ramah itu sumeh ya, bukan rajin menjamah. Ya, tiap orang dimeki ramah. Saru itu namanya. Sudah sidqah dilaksanakan, ramah dengan sesama dilakukan, guyub dan rukun akur dengan tetangga dan saudara juga selama ini dilaksanakan. Tetapi masih juga bertanya kepada Rasul. Ini tiada lain merasa belum puas dengan kebaikan yang telah dilakukan. Nah, terlihat dari dia meminta kepada Rasul, meminta diberi petunjuk.
sebuah amalan yang amalan itu sekiranya dapat meningkatkan kecintaan Allah terhadap saya, kecintaan manusia yang lain terhadap saya. Nabi memberi penjelasan, amalan yang bisa menyebabkan kamu dicintai Allah, dicintai manusia jika mengamalkannya, itu adalah zuhud. Zuhud. Nah, Bapak Ibu, banyak penafsiran tentang zuhud. Selama ini zuhud itu dalam berbagai pembahasan sering dikaitkan dengan kebiasaan seorang sufi. Seorang yang suka mengasingkan diri, menghindari dunia, fokus untuk beribadah. Jadi lebih ke amalan dohiriyah. Bahkan sampai digambarkan dengan baju yang bukan sederhana. Bisa jadi bajunya compang-camping, ya. Nah, selama ini interpretasinya sering ke situ. Padahal zuhud itu sebenarnya adalah berkaitan dengan amalan hati. Kalau begitu, zuhud itu sebenarnya berkaitan dengan keyakinan. Nah, keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang apa yang telah Allah tetapkan dalam urusan dunia untuk hamba-hambanya, termasuk untuk kita. Dunia yang ada di hadapan kita itu adalah ketetapan Allah yang dianugerahkan kepada kita hanya sebagian kecil dari apa yang ada di sisi Allah. Oleh karena itu, orang yang zuhud adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa dunia ini anugerah Allah yang telah ditetapkan untuk kita, hanya sebagiannya saja, yang ada di sisi Allah lebih banyak daripada yang ada di hadapan kita. Konsekuensi dari keyakinan itu maka memunculkan sikap seperlunya dalam urusan dunia, menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Itu zuhud. Jadi kalau begitu, zuhud tidak identik dengan miskin. Bisa jadi orang yang kaya dia zuhud kalau memiliki keyakinan apa yang ada di hadapannya dalam bentuk kekayaan itu semata-mata karunia Allah yang telah ditetapkan untuknya, dan hanya sebagian dari apa yang ada di sisi Allah. Sehingga kemudian menjadikan kekayaan yang ada di hadapannya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak mesti zuhud itu harus bajunya compang-camping. Tidak mesti zuhud itu tidak punya rumah. Tidak mesti zuhud itu tidak punya kendaraan. Zuhud itu dimiliki oleh mereka yang miskin ataupun mereka yang kaya. Karena zuhud lebih berkaitan dengan keyakinan dan kemudian membentuk sikap terhadap apa yang ada di hadapannya,
sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah zuhud Bapak Ibu. Nasihat Nabi, izhad fid dunya. Zuhud dalam kehidupan dunia. Artinya kita meyakini dunia yang ada di hadapan kita, satu itu ketetapan Allah. Maka kan kalau berkaitan dengan ketetapan, berkaitan dengan keimanan, iman kepada qada dan qadar. Karena ini ketetapan Allah, sedikit banyak alhamdulillah. Maka muncul rasa syukur kehadirat Allah. Banyak disyukuri, sedikit pun disyukuri. Sedikit disyukuri, apalagi banyak. Apa-apa alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, keyakinan bahwa yang ada di hadapannya itu merupakan karunia Allah, bukan hanya memunculkan rasa syukur. Yang kedua, menjadikan apa yang ada di hadapannya itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengartikan zuhud itu dengan apa ya? Berkaitan dengan apa yang bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita. Menempatkan dunia agar bermanfaat bagi kita ketika nanti kita hidup di akhirat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih dari itu, keyakinan bahwa apa yang ada di hadapan kita merupakan karunia Allah, bukan hanya mendorong kita sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jika kemudian terjadi sesuatu terhadap dunia kita, hilang, maka kemudian orang yang zuhud tidak merasa resah dan gelisah, apalagi putus asa. Ketika dapat musibah, dia Bapak Ibu tetap husnudzon kepada Allah. Karena ini ketetapan dari Allah. Ini titipan dari Allah. Ketika kemudian hilang, keyakinan yang muncul dalam dirinya adalah karena titipan, suatu saat kita harus rela untuk kehilangan apa yang dititipkan. Namanya juga titipan. Bapak Ibu, orang yang zuhud itu menempatkan dirinya dalam dunia, dalam kehidupan dunia, ibarat tukang parkir. Tukang parkir itu ketika kendaraan bagus, jelek, menghampirinya, masuk ke arena tempat parkirnya, dia tidak sombong, dia tidak takabur, karena yakin itu hanya titipan. Tapi ketika kemudian kendaraan yang ada di hadapannya hilang satu demi satu dari pandangannya, dia pun tidak putus asa, tidak resah dan gelisah. Ngapain resah dan gelisah, apalagi putus asa? Mengapa? Itu kan cuma titipan. Nah, kita tidak punya perasaan dan sikap zuhud itu karena salah menempatkan dunia
Dunia bukan titipan. Kita suka ngaku-ngaku milik kita, gitu. Kendaraan milik kita, rumah milik kita. Padahal milik Allah yang dititipkan kepada kita. Pasangan hidup, suami istri, anak milik kita. Bukan milik kita, milik Allah yang dititipkan kepada kita. Bahkan diri kita pun bukan milik kita, milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Termasuk diri kita pun karena titipan Allah suatu saat kembali ke hadirat yang menitipkan, yaitu Allah. Itulah Bapak Ibu keyakinan yang ada di dalam orang yang zuhud. Ketika dia berhadapan dengan dunia, sedikit banyak disyukuri. Dan rasa syukur itu bisa mengundang datangnya karunia Allah yang lain. Janji Allah kan begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika kemudian apa yang ada di hadapannya dari dunianya itu diambil oleh Allah, dia tidak uring-uringan, dia tidak putus asa. Ngapain harus uring-uringan? Wong diambil oleh yang punya. Nah, Bapak Ibu, hikmah dibalik ketika kita dapat musibah melafalkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sebenarnya memberi landasan kepada kita akan hakikat kepemilikan yang sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un kan bukan hanya manakala ada kematian. Ketika kita kehilangan barang pun karena itu musibah bagi kita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rumah kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kendaraan dicuri, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk semua musibah. Tetapi di kita biasanya hanya manakala ada yang meninggal. Iya. Wong kita kehilangan jarum aja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Komentar yang ada di sekitar kita, sing ninggal sopo Bu? Sing ninggal jarum. Nah, hikmah dibalik manakala kita dapat musibah, Bapak Ibu, melafalkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sadar akan hakikat kepemilikan. Sesungguhnya kita milik Allah, kita akan kembali ke hadirat Allah. Itu yang menguatkan salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim. Ketika suatu saat dia ditinggalkan pergi oleh suaminya keluar kota. Ada kasus. Setelah ditinggalkan pergi keluar kota oleh suaminya, anaknya sakit, bahkan sakit keras. Sampai kemudian dipundhut oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang suami kita baru pergi kita sudah WA. Bisa susah mangkat bae sing ngapa pakai bocah meriang. Pulang lagi. Dulu HP nggak ada. Maka berita tentang wafatnya salah satu anggota keluarga itu tidak tersampaikan. Suami tenang saja melaksanakan pekerjaannya di luar kota. Tiba saatnya pulang. Wah, ini sahabiyah ini, sahabat perempuan ini luar biasa Bapak Ibu. Tahu suaminya habis dalam perjalanan, tentu kan kesel.
Disuruh mandi dulu, suruh istirahat dulu, disiapkan makanan dulu. Tidak pulang langsung diceritakan, seneng ya. Jalan-jalan keluar kota sekian hari, nyong ditinggal nang omah dewekan, bocah meriang, mati tuli ngerti. Bingung suaminya ya, ada apa, tidak ada gugur, tidak ada angin, tiba-tiba dimarahi. Dianya juga tidak salah karena tidak tahu. Ini sahabiah ini, Ummu Sulaim ini luar biasa Bapak Ibu solehahnya. Tahu suaminya kesel, tidak langsung diceritakan. Anaknya wafat itu. Suruh mandi dulu, disediakan handuknya, suruh makan dulu, disediakan makanannya, dipijeti dulu. Coba Bapak Ibu ya. Iya. Bahkan dikisahkan sampai dilayani hubungan suami istri. Bapak Ibu boleh komentar kober-kobre ya. Tapi itulah realitas yang terjadi, dan salah satu sunnah berhubungan suami istri kan manakala pulang bepergian. Apa ora kesel ya? Nah Bapak Ibu selesai, baru mengingatkan akan landasan tadi, hakikat kepemilikan, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi dengan bahasanya sendiri Ummu Sulaim ini. Wis ora kesel Pak? Ora, alhamdulillah. Bok wis dipijeti jenengan. Nah, mandi ya sudah, makan ya sudah, alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong ya. Saya mau ngomong nih, mau ngomong apa? Kalau seandainya tetangga kita nitip barang sama kita, suatu saat tetangga itu datang kepada kita mengambil barang yang dititipkan kepada kita. Menurut panjenengan, boleh enggak kita menyerahkannya barang itu? Didahului oleh ibu, boleh ya. Kata suaminya bukan boleh, tapi harus. Loh kenapa harus dikembalikan? Itu kan barang bukan milik kita, milik tetangga yang dititipkan kepada kita. Jika suatu saat tetangga itu datang mengambil barang yang dititipkan kepada kita, maka bukan boleh lagi, kita harus rela menyerahkannya. Namanya juga titipan. Si istrinya baru berkata, syukur nek panjenengan punya keyakinan seperti itu. Keh pangampurane si Unyil anak kita. Dia titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Setelah sekian hari panjenengan di luar kota, sakit keras, lalu kemudian diambil oleh yang menitipkan kepada kita, Allah. Langsung terdiam Bapak Ibu. Besoknya dia kemudian menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Rasul? Begja kamu punya istri solehah seperti itu. Bahasa kita mungkin ya, saya mantas-mantas Bapak Ibu. Ya Rasul, istri saya kebangetan. Apa yang membuat panjenengan menilai kebangetan? Lah mau nggak kebangetan gimana? Saya dapat musibah tidak langsung diceritakan, tapi saya disuruh istirahat, saya disuruh mandi, saya suruh makan, saya dipijetin. Bahkan dia melayani saya, gitu. Diceritakan kepada Rasul.
Baru setelah itu dia membuat ilustrasi kepada saya. Tentu saya nggak bisa protes apa-apa. Wong sudah diawali dengan kalau tetangga menitipkan barang kepada kita, suatu saat barang itu diambil, boleh nggak tetangga itu mengambil barang yang dititipkan kepada kita? Ya saya jawab bukan boleh lagi, harus. Kok malah ujung-ujungnya si unyil, titipan Allah yang dititipkan kepada kita diambil oleh yang punya Allah. Saya ya tentu nggak bisa apa-apa. Tapi memang kan nyatanya begitu. Kata Nabi, nih amalkan. Kamu beja, kamu beruntung punya istri solehah seperti itu. Bukankah dengan penjelasannya kamu menjadi tulus? Amalkan doa dari saya, kata Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairum minha. Lah ini asbabul wurud doa ini. Maka diamalkan. Qadarullah. Tidak begitu lama lalu kemudian positif, hamil, dan kemudian kelak anak yang dikandungnya kemudian menjadi seorang hafid dan seorang ulama besar. Apa yang menyebabkan Ummu Sulaim, Bapak Ibu? Dia tabah kuat ketika putranya dipundut oleh Allah, termasuk suaminya. Keyakinan tadi tentang kepemilikan yang sebenarnya. Dunia, apa yang ada di hadapannya itu hanya titipan dari Allah. Orang yang zuhud, orang yang meyakini itu. Ketika dapat anugerah, bersyukur sedikit atau banyak, menggunakan sebagai sarana untuk beribadah. Ketika kemudian dapat musibah, dia tidak kecil hati karena meyakini itu titipan dari Allah. Nah, yang berikutnya, orang yang zuhud memiliki keyakinan apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak, lebih utama. Itulah yang menyebabkan mengapa orang yang zuhud dia tidak eman-eman untuk berkorban ketika bulan Zulhijjah. Berapa iuran untuk korban? 3,5 juta. Terasa enteng. Karena dunia tidak ditempatkan di hati. Orang yang zuhud, dunia itu ditempatkan di tangan. Ketika kemudian dikeluarkan, mengapa merasa enteng, tidak keberatan? Karena yakin di balik apa yang dikeluarkan itu ada anugerah Allah. Satu, bisa jadi dengan dikeluarkannya itu bertambah nanti anugerah. Yang kedua, dia dapat pahala di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah diyakini itu lebih utama. Orang-orang yang zuhud, Bapak Ibu, memiliki keyakinan akan hakikat kehidupan. Dunia ini kan hanya sementara. Kehidupan yang kekal sebenarnya ada di kampung akhirat. Sering saya sampaikan, perjalanan hidup kita kan diawali dari kehidupan di alam ruh. Lewat proses peniupan ruh maka berpindah kehidupan kita dari alam ruh ke alam rahim. Lewat proses persalinan memindahkan kehidupan kita dari alam rahim ke alam dunia. Sampai saat ini alhamdulillah. Nanti kapan wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah dialami oleh sebagian saudara kita. Lewat proses kematian memindahkan
perjalanan hidup kita dari alam dunia ke alam barzah. Ada yang pernah berkunjung ke alam barzah? Belum ya. Tapi sebagian saudara kita ada yang sudah mengalaminya, sekarang sedang hidup di alam barzah. Satu langkah di depan, satu tahap dalam menjalani perjalanan hidup dari kita. Kita kan masih di dunia, mereka sudah di alam barzah. Ada yang ingin segera satu tahap ke sana? Lewat proses kebangkitan nanti akan memindahkan kehidupan manusia dari alam barzah ke alam akhirat. Kalau ruh, rahim, dunia, barzah itu terminal sementara. Terminal itu kan kendaraan hanya singgah saja untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Setelah itu kan jalan lagi. Namanya juga terminal. Hanya tujuan antara. Singgah sementara. Dulu hidup di alam rahim masih ingat enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Jangankan alam ruh, di alam rahim saja kita enggak ingat. Tapi yakin kita pernah hidup di sana. Ada orang tua kita, ada bidan yang membantu persalinan kita. Termasuk dunia ini juga sementara. Semua kita nanti akan mati. Jadi ini camat-camat semua, calon mati. Kapan wallahu a'lam bissawab. Nah, sesuai kontraknya masing-masing. Ada yang kontraknya 70 tahun, ada yang kontraknya 60 tahun, ada yang kontraknya 30 tahun ya. Ada yang kontraknya 1 tahun. Jadi mati itu tergantung kontrak, bukan tergantung sakit atau tua. Banyak yang belum tua mati duluan, yang tua-tua belum pada mati. Banyak yang orang sakit-sakitan tidak mati-mati, yang tidak pernah sakit malah mati. Gak usah heran, karena al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Nah Bapak Ibu, ruh sementara, rahim sementara, dunia sementara, barzah pun sementara. Yang kekal itu di akhirat. Jadi perjalanan hidup kita itu ibarat kita pengembara, ya. Nabi kan mengatakan begitu. Kita sedang mengembara. Kalau mengembara berarti mau pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Orang kalau mau mudik membekali dirinya luar biasa. Nah, kita mau mudik ke sana sudah membekali diri belum? Mending mudik ya, lebaran kembali lagi nanti ke kota. Ini nanti nggak bakalan kembali lagi ke dunia Bapak Ibu. Mudik selamanya. Orang mau bepergian saja membekali diri. Bekal ongkosnya, bekal makanannya. Lah, ini kita bepergian ke kampung akhirat, perjalanannya jauh, sudah membekali diri apa belum? Mohon maaf, kita ini kendel Bapak Ibu. Betul? Ya. Perjalanan jauh kok. Orang gawa apa-apa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sebenarnya yang dibutuhkan di kampung akhirat? Jangankan di kampung akhirat, di kampung barzah saja. Sudah mulai yang kita butuhkan itu adalah balasan dari kebaikan kita, pahala. Bukan apa-apa.
bukan dunia. Dunia kan tidak dibawa mati. Apa ada yang meninggal kemudian membawa kendaraan? Enggak. Kata Nabi, ketika kita meninggal, kita dibersamai oleh 3 perkara. Nah, yang 2 perkara nanti membersamai hanya liang lahat, yang 1 tetap membersamai kita. Bukan hanya perjalanan nanti di kampung barzah sampai ke kampung akhirat. Nah, 2 perkara yang membersamai kita sampai liang lahat itu, 1 hartanya. Bisa jadi ketika kita meninggal, kita ditutupi jarit milik kita. Kurang marem jarit, pakai tambah sajadah, ya sajadah milik kita. Karena pemakamannya jauh Bapak Ibu ya. Maka kemudian kita dibawa pakai ambulan ya. Tapi kendaraan kita juga dipakai oleh anggota keluarga kita. Jadi kita juga diiringi, diantar oleh kendaraan kita. Tapi ketika kemudian kita dimasukkan ke liang lahat, jaritnya ikut dikubur? Enggak. Sajadahnya ikut dikubur? Enggak. Mobilnya ikut dikubur? Enggak. Jarit, sajadah, mobil kembali lagi ke rumah. 1 harta. Yang kedua, anggota keluarga, saudara, handai tolan dan teman-teman. Ketika kita meninggal, kita diantar oleh anggota keluarga kita, oleh saudara kita, oleh teman-teman kita. Tapi ketika dimasukkan ke liang lahat, mereka ikut juga dikubur? Enggak. Termasuk pasangan hidupnya yang janji ketika hidup dulu mau sehidup semati. Pasangannya meninggal enggak ikut mati. Kembali lagi pulang ke rumah, dewekan dikubur. 1 kata Nabi yang setia mendampingi, apa? Amal. Yang kita butuhkan ketika itu, jangankan di kampung akhirat, kampung barzah, alam kubur, amal kebaikan. Orang-orang yang zuhud Bapak Ibu, karena memiliki keyakinan seperti itu, maka wajar ketika kemudian dia menjadikan dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Dunia sarana beramal baik untuk mendapatkan pahala kebaikan. Dan pahala itu lebih dibutuhkan, lebih utama daripada apa yang ada di sisinya sekarang. Oleh karena itu orang-orang yang zuhud dalam menyikapi dunia hanya sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Seperlunya, secukupnya. Kalau sudah merasa cukup, wah, itu sebuah suasana kebatinan yang akan membuat kita kaya. Cukup itu Bapak Ibu, perasaan cukup yang menjadikan kita kaya. Apapun yang ada di hadapan kita. Kerakusan itulah yang membuat kita miskin. Keserakahan itulah yang membuat kita miskin. Tidak usah heran, ada pejabat kekayaannya banyak, tapi kok merasa kurang, dia miskin sebenarnya. Iya, mentalnya mental miskin. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu sekalian berbanyak-banyak dunia. Hatta zurtumul, sampai kemudian kamu masuk ke liang lahat. Yang memberhentikan kamu bermegah-megahan
memperbanyak dunia, itu baru kematian. Kalau kematian datang baru sadar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, zuhud itu menjadikan kita lantas kemudian tidak rakus terhadap harta. Mau rakus bagaimana? Karena kita telah merasa cukup. Kalau kita sudah merasa cukup, kita akan menjadi orang yang kaya. Maka di dalam zuhud itu ada qanaah. Qanaah itu mensyukuri, menerima apa yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah. Apa-apa disyukuri, apa-apa disyukuri. Makanya tampilan orang yang zuhud itu Bapak Ibu sewajarnya. Ketika tidak punya harta ya jelas sewajarnya. Ya, ketika kaya pun sewajarnya. Saya kan zuhud. Ya iya om jenengan miskin ya seadanya ya. Nah ketika kaya pun seadanya. Tidak hidup mewah ya. Lah mau mewah bagaimana ya? Rumahnya kan dekat sawah. Mewah mepet sawah. Nah Bapak Ibu, dari pandangan Allah, orang yang zuhud itu karena menempatkan dunia sebagai titipan Allah, dia akan tetap husnudzon kepada Allah. Tidak pernah suudzon kepada Allah. Tidak pernah berjelek sangka. Yang kedua, karena dunia dijadikan sarana untuk akhirat, maka orang-orang yang zuhud tidak terpeleset menyekutukan Allah dengan dunia. Syirik itu bukan berarti kita menyembah selain Allah, menyembah dalam arti Bapak Ibu nunduk-nunduk ya. Bisa juga kita mengutamakan selain Allah. Mengutamakan sesuatu, menyaingi, melebihi Allah. Itu syirik juga. Jabatan itu bisa jadi membuat kita syirik. Kalau kita tergila-gila dengan jabatan, sampai kemudian menyebabkan lupa halal, lupa haram. Yang bawah kita injak, yang atas kita rangkul, yang pinggir kanan kita sikut demi meraih jabatan. Maka jabatan itu sudah menandingi Allah. Yang bersangkutan sudah berbuat syirik. Bapak Ibu, mengapa Allah menguji Nabiullah Ibrahim? Lewat satu meninggalkan anak dan istri. Yang kedua lewat mengorbankan anak. Untuk menguji kesetiaan Nabiullah Ibrahim terhadap Allah itu masih terjaga. Apa kemudian berkurang dengan hadirnya anak? Karena selama ini Nabiullah Ibrahim mendambakan anak. Lama Bapak Ibu. Doanya dikabulkan kurang lebih sekitar 60 tahun coba sekelas Nabi. Kita baru sehari belum dikabulkan aja sudah suudzon kepada Allah. Ketika kemudian anak lahir Allah menganugerahi. Nah untuk mengecek apakah dengan hadirnya anak itu kesetiaan kepada Allah berkurang? Lalu disuruh kan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Maka ditinggalkanlah anak dan istrinya, Ismail dan Siti Hajar. Sampai ketika Ismail nangis kehausan ya. Air susu tidak keluar, yang dibutuhkan air. Berlari-larilah antara Sofa dan Marwah sampai 7 balikan. Sudah kesel 7 balikan duduk blek tawakal kepada Allah. Sudah ikhtiar baru tawakal.
Jadi di dalam tawakal itu ada ikhtiar, bukan meneng baik, nyongkan tawakal. Setelah usaha baru menyerahkan kehadirat Allah. Ya Allah, saya sudah ikhtiar. Bukankah saya sedang menjalankan perintah-Mu yang diberikan kepada suamiku? Dengan izin Allah lewat hentakan kaki Ismail, maka kemudian merembes keluarlah air. Betapa senangnya Siti Hajar, dikumpulkan air itu, zumi, kumpul, maka kemudian terkenal sampai detik ini dengan air Zam-Zam. Ternyata kuat juga ya. Setelah beranjak dewasa, Ibrahim masih setia apa tidak? Menempatkan anak itu di tangan apa di hati? Apakah berkurang loyalitasnya kepadaku atau tidak? Maka Allah lagi-lagi menguji lewat mimpi untuk mengorbankan putranya. Sami'na wa atokna. Jadi anak tidak menandingi Allah. Anak istri dijadikan partner untuk sama-sama mengabdi kepada Allah. Ketika perintah Allah datang, sami'na wa atokna, tidak sami'na wa pikir-pikirna. Anak loh Bapak Ibu. Nah, kalau ke kita kan bukan untuk mengorbankan anak, mengorbankan sebagian harta kita, belikan nanti hewan. Nah, kita masih mikir-mikir apa enggak? Mikir-mikir duitnya dari mana, ya, karena tidak disiapkan sebelumnya, ya. Ternyata Nabiullah Ibrahim melaksanakan juga. Anak keluarga itu juga bisa menjadi tandingan Allah. Yang disebut syirik itu bukan menyembah, itu bukan hanya berhala, ya. Dunia juga bisa jadi menyebabkan kita syirik kepada Allah, manakala dunia ditempatkan di hati sebagai tandingan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang zuhud ketika kemudian melihat orang lain mendapatkan anugerah, dia tidak bakalan iri, karena yakin apa yang ada di hadapannya, termasuk apa yang dimiliki oleh orang lain, itu kan sudah ada ketetapannya dari Allah. Orang kalau tidak pernah iri, bahkan ikut berbahagia, dia kan akan disukai oleh manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka wajar muara dari zuhud, buahnya zuhud, itu akan menyebabkan Allah mencintai orang yang zuhud. Lah mau tidak mencintai bagaimana? Satu, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, baik sangka. Senantiasa mensyukuri karunia Allah. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya, Allah tidak tertandingi. Karena menjadikan dunia sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah, bukan tandingan. Itu yang menyebabkan Allah akan mencintai kita manakala kita zuhud. Zuhud juga akan membuat orang-orang itu cinta kepada kita. Lah mau tidak dicintai oleh orang sekitar bagaimana? Ketika melihat kita dalam keadaan kurang, tetap bersyukur. Ketika mendapatkan anugerah, kita berbagi. Ketika kemudian ada orang lain yang mendapatkan anugerah, kita tidak iri. Orang lain tentu akan menyenangi kita. Maka lohis apa yang disampaikan oleh Rasul ketika ada seorang sahabat yang meminta informasi tentang amalan yang sekiranya bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia, Nabi menasehati,
zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia. Zuhud pula ketika berhubungan dengan manusia. Allah akan mencintaimu, manusia yang lain juga akan mencintaimu. Pak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa sudah jam setengah 12 ya, kurang 3 jam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang zuhud Bapak Ibu ya, apapun keadaannya. Miskin insya Allah zuhud, kaya insya Allah zuhud. Jadi kalau ingin menjadi zuhud tidak harus miskin, kaya pun zuhud bisa. Tidak ada kaitannya ya zuhud dengan kaya dan miskin, karena zuhud itu berkaitan dengan hati, keyakinan yang bermuara ke kemudian sikap dalam menyikapi dunia dan sekitarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah menjadikan kita orang-orang yang zuhud, sehingga Allah mencintai kita dan orang yang ada di sekitar kita juga mencintai kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian yang terakhir. Sebelum ditutup, informasi untuk hari ini kan Ahad Pahing, biasanya ada kegiatan cabang pengajar rutin, tapi karena hari ini Ibu-Ibu Aisyah ada kegiatan di tingkat kabupaten, sehingga pengajian Ahad Pahing ditunda Ahad depan. Ahad depan berarti Ahadnya wajib, tapi nanti tetap kegiatannya namanya kegiatan pahing. Jadi mohon yang hari ini mungkin sudah siap-siap akan langsung ke Ahad Pahing ditunda Ahad depan ini. Monggo barangkali para jamaah yang akan mengikuti kegiatan Ahad depan, nanti dari takmir menyediakan kendaraan, disiapkan kodok-kodok. Jadi barangkali nanti langsung dari kajian tadi akan langsung ke desa Kepandangan, disediakan kendaraan kodok. Ngaten sebagai informasi, marilah kita akhiri bersama.